Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Marcel. Sudah lama ya tidak bertemu dengan kalian. Senang rasanya Bapak bisa memberikan video pembelajaran lagi kepada kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, makan makanan bergizi, memakai masker, dan hindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan. Dan jika ingin keluar rumah, selalu membawa hand sanitizer. Namun, keluar rumah hanya untuk kegiatan penting saja ya. Ingat, apabila tidak ada kegiatan penting, lebih baik di rumah berkumpul bersama keluarga, agar kita selalu terlindung dari penyakit COVID-19 dan selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum melihat video pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Bapak, lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sudah pada tahu kan lagu Indonesia Raya? Ya, lagu yang suka dinyanyikan pada saat upacara bendera hari Senin. Yuk kita nyanyikan bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, sudah menyanyikan semua kan lagu Indonesia Raya? Tahukah kalian kenapa Bapak sekarang menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya? Sama halnya seperti kalian belajar di sekolah. Sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian diwajibkan kan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah, untuk mengenang hal tersebut, Bapak juga ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai video pembelajaran kali ini. Namun, tahukah kalian, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing, agar nantinya kita selalu cinta kepada tanah air Indonesia. Masih pada semangat kan belajarnya? Belajar dari rumahnya? Harus dong, harus masih tetap semangat, karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat melakukan perubahan besar untuk negara Indonesia menjadi lebih baik. Karena nantinya kalian semua yang akan duduk di bangku pemerintahan, di bidang ekonomi yang untuk memajukan Indonesia, di bidang internasional maupun di bidang nasional. Kalian semualah penerus bangsa Indonesia yang diharapkan dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik dan diakui oleh negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Jadi kalian semua harus tetap semangat ya belajar dari rumahnya, dan harus tetap semangat belajar dan selalu cinta kepada tanah air Indonesia.
Apabila kalian masih ada belum paham tentang pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran hari ini, kalian dapat segera tanyakan kepada guru-guru kalian. Namun, apabila orang tua kalian sudah menjawab, kalian bisa tanyakan terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Apabila orang tua tidak bisa menjawab, kalian bisa langsung segera tanyakan kepada guru kalian, agar kalian langsung dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Agar kalian dapat ilmunya, tidak hanya mengerjakan tugas tanpa mengetahui ilmu yang dipelajari pada hari ini. Maka dari itu, selalu ingat ya, apabila kalian belum paham, untuk segera tanyakan, terutama tanyakan kepada guru kelas kalian atau guru yang sedang mengajar di kelas kalian. Paham? Pada hari ini kita masih belajar di tema 3, yaitu tugas sehari-hari, dan masih terfokus pada subtema 3, yaitu tugas sebagai umat beragama. Nah, dan sudah memasuki ke pembelajaran ketiga. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di Indonesia memiliki 6 jenis agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk itu, kita harus selalu menghargai dan menghormati umat-umat beragama yang berbeda dengan kita. Tidak boleh menghujat atau mengucilkan agama yang berbeda dengan kita. Ingat ya. Nah, setiap umat beragama diajarkan untuk selalu berdoa. Nah, kita semua harus selalu berdoa agar nantinya penyakit COVID-19 ini agar cepat selesai, supaya kita semua dapat segera bertemu secara langsung, bertatap muka bersama teman-teman, bersama guru-guru, bisa bermain di lapangan bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk itu, kita harus selalu berdoa ya. Yuk, siapkan buku tematik kalian, keluarkan buku tematik kalian di tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga, agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Setelah kalian mengeluarkan buku tematik, simak ya video penjelasan dari Bapak, agar kalian dapat lebih memahami pada pembelajaran di buku tematik tersebut. Karena masih materi yang Bapak jelaskan masih berfokus kepada buku tematik kalian. Nah, sudah pada tahu kan dari penjelasan sebelumnya bahwasannya di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Untuk itu, kita harus selalu menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan karena kita mayoritas, jangan karena kalian mayoritas, kalian dapat menghakimi atau menghardik orang yang minoritas. Tidak boleh. Itu tidak dianjurkan, tidak diajarkan untuk mengucilkan, menghardik orang yang berbeda agama dengan kita. Kita harus selalu menghargai dan menghormati. Ingat itu ya. Dari 6 agama tersebut memiliki salamnya masing-masing. Selanjutnya, kita akan mempelajari salam dari ke-6 agama tersebut. Selain dari agama yang kita miliki, kita juga akan mengetahui salam-salam dari agama-agama lain. Untuk itu, Bapak akan menunjukkan video penjelasan tentang salam dari berbagai agama dan arti salam dari berbagai agama. Tolong disimak baik-baik ya. Bermacam ucapan salam menurut agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di negeri ini. Kita akan membahas tentang arti salam 6 agama resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber yang ada. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Cekidot. Beda pendapat, ada Islam,
1. Arti salam dari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angka dan data channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia 3 fakta tentang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini berasal dari bahasa Arab. Itu adalah fakta yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Dan fakta yang ketiga yaitu tulisan dalam bahasa Arab bisa teman-teman baca seperti yang tertulis dalam video ini. 2. Arti salam dari agama Kristen Katolik. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Ave Maria, Maria Ave, Dominus Nobiscum. Semoga Tuhan beserta kita. Salam damai Kristus et pax vobiscum. Inilah dia 3 fakta tentang salam dari agama Kristen Katolik. Salah satunya yaitu Shalom, berasal dari bahasa Ibrani, artinya salam sejahtera atau damai bagi kita semua. Tulisan dalam bahasa Ibrani bisa teman-teman lihat di dalam video. Ada juga salam bahasa Latin yang diucapkan oleh umat, yaitu Ave Maria, dan dibalas dengan Maria Ave, artinya salam Maria. Adapun salam lain, yaitu Dominus Nobiscum dalam bahasa Latin, artinya semoga Tuhan beserta kita yang diucapkan antar umat. Dan Dominus Vobiscum khusus imam kepada umat, artinya Tuhan beserta kita tanpa kata semoga. 3. Arti salam dari agama Kristen Protestan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, damai di hati, Shalom. Inilah dia 3 fakta tentang salah satu salam dari agama Kristen Protestan sama seperti Kristen Katolik, yaitu Shalom atau Shalom Aleichem, yang berasal dari bahasa Ibrani artinya salam sejahtera atau damai bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua biasa disebut kepada umat Kristiani atau Kristen di Indonesia, baik Katolik maupun Protestan. Tulisan dalam bahasa Ibrani bisa dilihat dalam video. Ada juga salam Indonesia di salah satu denominasi Protestan di Indonesia seperti di Gereja Masih Injili di Minahasa atau Gemim. Jemaat biasa mengatakan Shalom damai di hati dan dibalas damai di hati Shalom. 4. Arti salam dari agama Hindu. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Inilah dia 3 fakta tentang salam dari agama Hindu, yaitu Om Swastiastu. Berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya semoga selamat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tulisan dalam bahasa Sanskerta bisa teman-teman lihat dalam video. Ada juga salam dari bahasa Hindi yaitu Namaste. Namun salam ini biasa lebih populer di India oleh umat Hindu Hindia. Biasa menggunakan salam ini yaitu Namaste. Ada juga salam Om Santi Santi Om yang biasa dipakai di akhir. 5. Arti salam dari agama Buddha. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam kehormatan bagimu. Inilah dia 3 fakta tentang salam Namo Buddhaya yang berasal dari agama Buddha. Namo Buddhaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya terpujilah Sang Buddha. Tulisan dalam bahasa Sanskerta seperti berikut, teman-teman bisa melihat dalam video. Adapun salam lain dari umat Buddha kepada sesama antara lain, salam kehormatan bagimu. Arti salam dari agama Konghucu. Salam kebajikan Tuhan berkenan, Wei Dedong Tien. Wei Dedong Tien. Inilah 3 fakta tentang
salam dari agama Konghucu. Berasal dari bahasa Mandarin yang artinya, hanya kebajikanlah Tuhan berkenan. Dan tulisan dalam bahasa Mandarin teman-teman bisa melihat dalam video yang sudah tertera. Ada juga salam Gong Si Fa Cha yang akrab disapa di telinga kita saat perayaan Imlek yang diucapkan oleh masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa, salah satunya dari agama Konghucu, yang artinya salam dan sejahtera. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah arti dari keenam salam dari agama resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ternyata salam yang diucapkan oleh saudara-saudari atau teman-teman kita yang berbeda keyakinan memiliki makna dan doa yang sangat luar biasa bagi kita sendiri. Tuhan menciptakan perbedaan bukan sebagai persoalan bagi kita, tetapi sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar cara saling menghargai dan memohon rahmat persatuan. Terima kasih. Dari video tersebut, jika disatukan, salamnya akan jadi seperti ini. Bapak akan contohkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk menutupnya akan jadi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui kan salam dari berbagai agama yang ada di Indonesia, serta arti dari salam tersebut. Kalian harus tetap ingat ya, salam dari agama yang kalian anut. Jadi, setiap kali kalian mengunjungi tempat atau berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke tempat apapun, kalian harus mengucapkan salam menurut agama kalian. Nah, di dalam agama, di seluruh agama, mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong antar umat beragama. Tidak terkecuali untuk membantu korban-korban bencana alam. Untuk membantu orang yang kesulitan. Semua agama mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Tidak boleh mencelakai orang lain. Maka dari itu, kita semua harus selalu menolong orang yang kesulitan. Terutama orang yang sedang terkena bencana alam, seperti kita memberikan bantuan sumbangan. Sumbangan dapat berupa apa saja sih? Sumbangan dapat berupa baju, dapat berupa uang, dapat berupa buku, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh korban tersebut. Karena biasanya korban bencana alam itu kehilangan barang-barang yang sehari-hari dia gunakan. Jadi dia harus tetap menggunakan tapi dia tidak ada. Maka dari itu, mereka membutuhkan sumbangan dari kalian yang tidak terkena bencana alam. Nah, Bapak memiliki beberapa contoh barang yang dapat disumbangkan untuk membantu teman-teman kita yang sedang terkena bencana alam. Seperti contohnya kita dapat menyumbangkan buku. Buku dapat dalam satu pack atau satu buku dan isinya yang lain-lainnya juga. Seperti ada pulpen, terus tempat pensil. Tempat pensilnya ini sudah ada isinya seperti ada isi pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu ada sukarelawan yang mengumpulkan barang-barang tersebut untuk disumbangkan kepada korban-korban bencana alam. Kita sebagai umat beragama, kita harus selalu membantu orang yang terkena korban bencana alam. Karena kalau misalnya kita membantu orang tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang cukup besar karena kita membantu orang yang sedang kesusahan. Ingat, karena tidak selalu kita berada dalam kesenangan. Nah, suatu saat kita juga akan mengalami kesusahan dan kita perlu bantuan. Makanya kita harus saling membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Paham sampai sini anak-anak? Jadi, biasanya ada satu orang, satu kelompok, satu tim yang menjadi sukarelawan yang mengumpulkan barang-barang tersebut, mulai dari baju, mulai dari celana, pakaian yang masih layak pakai, yang bisa dipakai kepada korban bencana alam. Nah, biasanya anak-anak yang terkena korban bencana alam kan membutuhkan alat-alat sekolah kan. Nah, biasanya juga seperti tadi ada buku, tempat pensil, dan juga pulpen. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh barang yang bisa disumbangkan kepada korban bencana alam. Sampai sini paham kan?
Jadi sebagai umat beragama harus selalu tolong-menolong ya pada orang yang membutuhkan. Nah, selain barang-barang yang tadi sudah Bapak tampilkan, seperti Bapak sudah jelaskan sebelumnya, sumbangan dapat berupa juga uang. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari kan tentang nilai pecahan mata uang. Pecahan mata uang terdiri dari dua jenis, ada bentuk lembaran dan juga bentuk koin. Dalam bentuk lembaran dapat ada beberapa contoh nih, seperti contohnya pecahan 2000-an. Pecahan 2000-an seperti ini bentuknya. Selanjutnya pecahan 10 ribuan seperti ini bentuknya. Pecahan 20 ribuan, 50 ribuan, serta 100 ribuan. Untuk pecahan koin, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah pecahan 500 rupiah. Depannya angka, belakangnya ada gambar Garuda. Nah, itu semua dalam bentuk pecahan rupiah. Jadi, kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu, kalian dapat menggunakan pecahan tersebut. Nah, dari barang-barang yang tadi Bapak sebutkan, seperti buku, tempat pensil, dan pulpen, itu memiliki harganya masing-masing. Seperti contohnya, kalau misalnya kita membeli buku, biasanya dijual dengan harga 3.000. Kalau tempat pensil, 10.000. Sedangkan kalau pulpen, biasanya 1.500 atau 2.000. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan pecahan mata uang dari yang terkecil hingga terbesar. Atau dari yang terbesar hingga terkecil. Seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya ya, bahwa pecahan itu ada rupiah, ada pecahan kertas dan ada pecahan logam. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kan beberapa contoh. Nah, itu biasanya diurutkan berdasarkan huruf angkanya. Dari yang terkecil misalnya tadi pecahan 2000. Kemudian ada pecahan 10.000 di atasnya 2000. Di atasnya pecahan 10.000 ada pecahan 20.000. Di atasnya pecahan 20.000 ada pecahan 50.000. Di atas pecahan 50.000 ada pecahan 100.000. Nah, itu merupakan urutan dari nilai mata uang pecahan kertas. Biasanya kalau misalnya mata uang logam itu di bawah pecahan nilai kertas. Paham? Dari barang-barang tadi, yuk sama-sama kita coba tuliskan harga barang tersebut dan kita dapat mengurutkan barang tersebut dari harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal. Dari nilai mata uang paling rendah hingga nilai mata uang paling tinggi. Yaitu ada buku, tempat pensil, dan juga pulpen. Yuk kita coba tuliskan. Buku dengan harga Rp3.000. Tempat pensil Rp10.000. Dan pulpen dengan harga Rp2.000. Dari ketiga barang tersebut, kita dapat mengurutkan dengan nilai pecahan mata uang paling rendah, yaitu Rp2.000. Yaitu ada pulpen. Nah, berarti kita tulis yang pertama ada pulpen dengan harga yang paling murah atau harga paling rendah. Selanjutnya setelah ada pulpen, yaitu ada buku dengan harga Rp3.000. Kita tuliskan setelah pulpen ada buku. Dan yang terakhir yaitu ada tempat pensil dengan nominal harga Rp10.000. Berarti dia memiliki harga yang paling mahal atau nilai pecahan mata uangnya dia yang paling tinggi. Nah, dari ketiga barang tersebut kita dapat mengurutkan ya dari harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal. Dari nilai pecahan paling rendah hingga pecahan paling tinggi. Yaitu ada pulpen, buku, dan tempat pensil. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan ketiga harga barang tersebut untuk kita dapat bayarkan. Nah, kita tuliskan dulu. Pulpen harganya Rp2.000. Buku harganya Rp3.000 dan tempat pensil harganya Rp10.000. Untuk cara lebih mudah kita menjumlahkan yaitu dengan cara susun ke bawah. Kita tulisnya dengan cara susun ke bawah. Kita tulis Rp2.000 tambah Rp3.000. Dan susun ke bawah, tanda tambah. Kalau misalnya penjumlahan susun ke bawah, kita jumlahnya dari angka yang paling belakang, yaitu 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 3, 5. Nah, setelah itu, kita jumlahkan dengan harga tempat pensil, yaitu Rp10.000. Kita tulis di bawahnya, Rp10.000. Sama, kita jumlahin dari belakang. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5.
Nah, ini di atasnya tidak ada kan? Nah, kalau di atasnya tidak ada, kita langsung tulis aja bawahnya 1. Berarti tulis 1. Jadi 15.000. Jadi total ketiga harga barang tersebut yaitu 15.000. Setelah kita mengetahui harga paling murah itu ada pulpen dan harga paling mahal atau paling tinggi itu ada tempat pensil, kita juga dapat menjumlahkan ketiga barang tersebut dengan total harga 15.000. Jadi kita semua juga sudah dapat membedakan ya nilai pecahan mata uang kertas dan juga nilai mata uang logam atau koin. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian disuruh orang tua kalian, disuruh ibu kalian untuk membeli gula pasir di warung. Misalnya harga gula pasirnya 5.000 dan kalian dibawakan uang 10.000. Berarti kira-kira kalian harus mendapatkan kembalian berapa? Kita coba tulis 10.000 dikurang 5.000. Berarti 0, 0, 0, 10 kurang 5, 5. Berarti sama aja 10 dikurang 5. Berarti kalian harus mendapatkan kembalian 5.000 rupiah. Dia harus paham ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin jajan di tukang es, di tukang warung, atau dimanapun, kalian tidak dibodohi. Karena kalian sudah dapat membedakan nilai pecahan mata uang dan kalian bisa menjumlahkan dan mengurangkan nilai pecahan mata uang tersebut. Paham sampai sini anak-anak? Jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia diakui 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut memiliki salam yang berbeda-beda. Dari salam tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Jadi kita semua harus selalu menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan kalian mentang-mentang mayoritas di negara Indonesia, kalian dapat mengucilkan atau tidak menghargai orang yang minoritas agama di Indonesia. Kita harus semua saling hidup rukun bersama-sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena Indonesia merupakan negara Pancasila yang tertera di sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita harus menghargai setiap agama yang ada di Indonesia, yaitu yang diakui oleh negara, yaitu 6 agama tersebut. Tidak boleh kita mengucilkan atau tidak menghargai atau tidak menghormati. Kita harus selalu saling menghargai dan menghormati ke-6 agama tersebut. Ingat ya. Nah, selanjutnya di dalam setiap agama mengajarkan kita semua untuk selalu membantu, untuk selalu saling tolong-menolong kepada sesama. Untuk itu, apabila ada kerabat kita yang mengalami kesulitan, kerabat kita yang terkena bencana alam, kita harus selalu membantunya dengan cara memberikan bantuan berupa dapat pakaian yang layak pakai, buku, tempat pensil, pulpen, ataupun uang yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena korban bencana alam atau yang sedang mengalami kesulitan sangat membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Karena yang harusnya dapat digunakan tapi hancur karena misalnya terjadi bencana alam. Makanya kita harus saling membantu dengan cara memberikan bantuan semampu kita yang kita miliki. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada setiap orang. Walaupun orang tersebut jahat, kita tidak boleh balas dendam dengan berbuat jahat. Kita harus selalu baik kepada semua orang. Ingat ya pesan Bapak. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang mengurutkan harga barang mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Kita juga dapat membedakan nilai mata uang rupiah. Ada 2 macam, ada kertas dan juga logam. Nah, kita sudah mempelajari hal tersebut. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan harga barang dari nilai mata uang pecahan. Jadi semoga anak-anak dapat memahaminya ya, agar nantinya kalian dapat digunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, Bapak memiliki tugas untuk kalian, yaitu membuat video dengan mempraktekkan salam dari agama yang kalian anut, serta bagaimana doa kepada kedua orang tua kalian menurut agama kalian masing-masing. Kalian buat ya videonya, dan juga kalian dapat mengerjakan soal matematika yang akan Bapak berikan melalui foto. Kalian dapat mengerjakannya di buku tulis. Setelah kalian mengerjakan soal matematika dan membuat video, kalian dapat mengirimkan melalui WhatsApp kepada Bapak atau kepada Pak Marcel untuk Bapak nilai. Selanjutnya, terima kasih kepada
Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mendampingi siswa-siswinya untuk menyaksikan, mendengarkan, menonton video penjelasan yang diberikan oleh Pak Marcel. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan untuk kalian di kehidupan kalian sehari-hari ya. Pesan Bapak ada 2. Yang pertama, selalu jaga kesehatan dan jaga semangat belajar. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya untuk dapat membanggakan diri kalian, orang tua kalian, dan juga untuk membanggakan bangsa Indonesia. Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di video Bapak selanjutnya.